Illallah la maksuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, aqini mahabbataka wa ma'rifataka. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Hadratil mukarramin, para alimul ulama, para asatid, para guru, para hujaj, jamaah sholat zuhur Masjid Abu Al-Ittihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para segenap pengurus DKM Masjid Abu Al-Ittihad yang mudah-mudahan senantiasa diberikan selalu kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umur, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, Ramadan hanya diberikan oleh Allah ke umat akhir zaman. Umat-umat terdahulu itu gak dikasih Ramadan, kagak ada bulan Ramadan. Maka otomatis Lailatul Qadar hanya diberikan oleh Allah kepada umat akhir zaman, yaitu umat Nabi besar Muhammad SAW. Umat-umat yang lain kagak dikasih Ramadannya, kagak dikasih sama Allah, Lailatul Qadarnya pun tidak dikasih oleh Allah. Ini satu keistimewaan untuk umat akhir zaman, yaitu umat Rasulullah SAW. Maka daripada itu menjadi satu kewajiban bagi muslim dan muslimah puasa 1 tahun sekali, yaitu di bulan suci Ramadan. Yang mana tujuan daripada puasa ini di akhir ayat daripada ayat puasa surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu la'allakum tattaqun, agar dengan puasa ini menjadi orang-orang yang takwa. Itu tujuan daripada puasa. Namun sebelum kita ke arah itu, harus kita memahami di antaranya puasa ini suka disebut saum. Itu dari soma yasumu sauman, saum. Nah, saum ini mempunyai 3 huruf yang maknanya makna karakter. Yang pertama huruf shad, yang kedua huruf waw, yang ketiga huruf mim. Saum, ketiga huruf ini mempunyai makna karakter. Yang pertama huruf shad. Shad ini maknanya, artinya sidqul qauli, benar di dalam ucapan. Itu saum, puasa, benar di dalam ucapan. Maka ketika kita berpuasa, baik itu puasa Ramadan yang wajib, baik puasa qada wajib, baik puasa sunnah, maka sidqul qauli, perhatikan, kita harus benar di dalam berkata-kata dan berucap. Jangan sampai ketika puasa berdusta, bohong. Jangan sampai ketika berpuasa dia namimah, ngadu-ngadu. Jangan sampai ketika berpuasa dia ghibah, menggunjing orang lain. Jangan sampai ketika berpuasa ada ucapan-ucapan yang diucapkan yang akan menyakiti hati orang lain. Harus sidqul qaul. Itu yang pertama. Yang kedua, waw, saumun, waw. Apa itu waw? Warok. Apa ini warok? Hati-hati. Tarkus subhan khaufan fil wiqa'i anil muharramat, meninggalkan sesuatu yang subhan karena takut nanti terjerumus kepada yang diharamkan oleh Allah.
Terkadang dari apa yang kita makan itu subhat. Terkadang dari apa yang kita pakai itu subhat. Terkadang dari apa yang perbuatan-perbuatan kita, ucapan-ucapan kita ini subhat. Tapi ketika puasa, hati-hati. Yang kita pakai, yang kita makan, yang kita ucapkan, jangan sampai ini termasuk perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan dalam makanan-makanan atau pakaian-pakaian masuknya subhat. Karena dituntut saumun, puasa, waunya waro, hati-hati. Itu yang kedua. Maka dari kedua ini, sidqul qauli dan waro, ada zaman Rasulullah, ada 2 orang wanita melaksanakan puasa. Karena wanita ini orang tidak baik-baik tadinya, sudah mending, udah mau puasa. Saat itu lapar yang sangat, haus yang sangat, sehingga kalau nggak buka dia akan mati. Maka 2 wanita itu datang kepada Rasulullah, mohon izin pengen buka puasa. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mengambil 2 mangkok yang kosong, kagak ada isinya. Untuk apa? Kemudian 2 mangkok ini, yang pertama dipanggil wanita yang pertama, coba tolong kamu muntahkan apa yang ada dalam perut kamu. Dimuntahkan Pak sama wanita itu. Ternyata pas dimuntahkan yang keluar apa? Darah dan daging busuk yang bau. Terus kemudian wanita yang kedua sama, coba muntahkan yang ada dalam perut. Pas dimuntahkan sama, yang keluar darah dan daging busuk. Bukan kayak kita puasa mukanya mie instan, muntahnya mie, atau makan kangkung, muntahnya kangkung. Ini muntahnya darah dan daging busuk. Sampai kedua mangkok itu penuh dengan darah dan daging busuk yang bau. Sahabat heran bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, kedua wanita ini berpuasa, tapi tidak memakan yang dihalalkan oleh Allah. Dia memakan yang diharamkan oleh Allah. Ternyata ada makna yang tersirat dari situ. Ternyata kata Rasulullah, ini 2 wanita kerjaannya, kalau dia pergi ke pasar ketemu sama temennya, dia pergi ke kantor ketemu sama temennya, dia pergi nongkrong ketemu sama temennya, dia ngobrol, dia mengunjing orang lain. Ghibah perbuatan. Maka seperti itu orang yang berpuasa, ketika dia ghibah, menggunjing orang lain, namimah dan sebagainya, jauh daripada mendapat la'allakum tattaqun. Itu saum, wawnya. Yang ketiga, mim saum, mim apa? Muttaqun, muttaqin, dan ini yang menjadi tujuan daripada puasa. La'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa takwa. Namun Bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, ketika ada satu kalimat diawali dengan la'alla, muntaroji namanya. La'allakum, sebelum tattaqun ada la'allakum, la'allakum. Ini kalau ada satu kalimat sebelumnya ada la'alla muntaroji, ini menunjukkan bahwa satu harapan yang besar, yaitu pengen takwa, satu keinginan yang besar, pengen diraih, pengen jadi orang yang takwa puasa Ramadan. Tapi ingat, sebelum tattaqun adalah Allahul la'ala. Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin tujuan yang besar itu bisa diraih menjadi orang yang takwa. Tidak mungkin, tidak bisa harapan yang besar itu diraih dengan puasa, yaitu dengan takwa, mendapatkan martabat yang takwa kepada Allah. Tidak mungkin bisa, kecuali dilakukannya dengan keseriusan dan kesungguhan. Maka Allah mengakhiri ayat puasa, la'allakum tattaqun, tattaqun supaya kalian bertakwa adalah alatnya. Ini menunjukkan, memberikan kesan bahwasanya
Tidak semua orang yang puasa akan menaikkan derajat ketakwaannya. Tidak semua orang yang puasa akan mendapat jaminan kemuliaan. Karena apa? Karena kadang-kadang melakukannya tidak dengan keseriusan. Kecuali orang yang melakukannya dengan semangat, dengan keseriusan, dengan sungguh-sungguh, beserta ilmu yang ada, taklim dan sebagainya, amalin ilmu, dengan tawadhu kepada Allah. Tidak ada waktu yang terlewat diisi dengan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Keseriusan, kesungguh-sungguh, itu insya Allah akan mendapatkan yang diharapkan, yaitu dengan puasanya menjadi orang-orang yang takwa. Tapi ketika tidak serius melaksanakannya, tidak sungguh-sungguh, maka jauh akan mendapatkan orang yang takwa. Dari situ maka ada puasa umum, ada puasa khawas, ada puasa khawasil khawas. Puasa umum sekedar mendapatkan lapar dan haus, tidak mendapat apa-apa di hadirat Allah. Karena apa? Tidak serius puasanya, tidak sungguh-sungguh puasanya, tidak semangat puasanya. Ada khawas bukan hanya puasa lapar dan haus, tapi panca indera pun dia ikut berpuasa. Puasa khawasil khawas, hatinya pun ikut puasa. Di sini ada kesan la'allakum tattaqun. Oh, ternyata tidak semudah itu, harus kita perjuangkan. Yang terakhir, Bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, Rasulullah ini menyebut bulan, memberikan arahan bulan Ramadan ini ada 51 bulan memanen pahala. Jadi bulan Ramadan ini bulan memanen pahala. Satu fardu dibalas sama Allah 70 kali lipat. Sunnah akan dibalas fardu. Kedua, bulan berbagi berbuka puasa. Orang yang berbagi untuk buka puasa orang, walaupun seteguk air, sebutir kurma, seicip susu diberikan kepada orang yang puasa, itu akan rontok dosa orang yang memberikan. Diampuni dari dosanya orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang buka puasa. Maka puasa ini mendidik kedermawanan, bersikap sosial, sahrul muasar, bulan kepedulian. Kalau kita pengen takwa, tunjukkan itu puasa kita, biar puasa Allah kita takut. Yang ketiga, sahrul sobri, bulan penuh kesabaran. Sabar kita puasa, sabar baca Quran, menahan rasa ngantuk, sabar menahan nafsu, sabar dan semuanya. Kita sabar dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa. Dan yang keempat yaitu bulan menjaga kesucian lisan. Jaga lisan ini, jangan memuji, jangan namimah, ngomongin orang dan sebagainya. Sebab bahaya kayak wanita yang tadi, daging busuk, daging dan darah, daging busuk yang keluar dari muntahnya gara-gara memuji orang lain ketika berpuasa. Dan yang kelima, ada minta kepada Allah yang dizikirkan oleh Rasulullah, diamanahkan. Satu, perkuat syahadat, perkuat keimanan agar tidak goyah. Hadirin taklim, silaturahim bulan puasa, perkuat syahadat kita. Tidak goyah nanti kita ketika berpuasa. Tidak goyah, tidak mudah tergoda, dan banyak istighfar dan mohon surga kepada Allah pada bulan Ramadan ini, dan minta dijauhi daripada api neraka. Itu mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadikan dampak grafik untuk menaikkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita laksanakan dengan keseriusan, dengan sungguh-sungguh. Ibadah kita lakukan semua, dari yang sunnahnya, fardunya, yang mulainya, wajibnya dan fardunya, infak dan sedekah dan sebagainya kita laksanakan. Mudah-mudahan menaikkan derajat kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.